Pedang batu ini telah ada di toko serba ada selama 20 tahun dan tidak ada yang memperhatikannya. Semua orang menganggap ini adalah senjata rusak yang tidak berguna. Namun, saya memutuskan untuk menghabiskan semua harta saya untuk membelinya. Orang-orang di sekitar saya mengejek saya sebagai orang bodoh yang tidak punya otak. Pedang rusak ini hanya perlu disentuh dan langsung hancur. Apalagi digunakan untuk melawan monster. Namun, saya hanya tersenyum mengejek hal itu. Karena saya telah terbangun dengan kemampuan legenda transformasi semua benda. Kemampuan ini dapat meningkatkan kualitas barang tanpa batasan. Jika beruntung, bahkan bisa mengubah barang perak menjadi level legenda. Di kehidupan sebelumnya, saya adalah salah satu dari 10 orang terkuat di negara naga, dijuluki Dewa Pembunuh. Namun saya dikhianati oleh pacar saya, Liu Ruyan, dan sahabat saya. Mereka bersama banyak kekuatan besar lainnya menjebak saya dan hampir membunuh saya. Mereka hanya ingin merebut cincin dewa melawan takdir yang saya miliki. Ini adalah barang yang saya dapatkan setelah menghadapi monster terkuat di dunia dan berhasil membunuhnya. Konon, cincin ini dapat membalikkan hukum bahkan membentuk ulang tubuh seseorang. Saat saya hampir mati, di dalam hati saya, perasaan penyesalan dan kebencian bercampur aduk. Jika suatu hari nanti saya hidup kembali, saya akan menghancurkan kalian sampai berkeping-keping. Ketika saya terbangun lagi, saya mendapati diri saya kembali ke usia 18, saat pertama kali terbangun. Di jari telunjuk saya, terdapat cincin hitam pekat yang jelas terlihat. Tak disangka, senjata sakti ini benar-benar bisa membalikkan waktu. Saya menekan berbagai pikiran yang mengganggu dalam hati saya. Saya akan hidup sekali lagi dan mengubah segala penyesalan yang ada. Saya akan membalas dendam dengan membunuh Zhang Tang dan Liu Ruyan, pasangan terkutuk itu. Sebuah roda keberuntungan muncul di pikiran saya. Di atasnya terukir ribuan, bahkan jutaan kotak kecil yang berkilauan. Saya memikirkan sesuatu dan memerintahkan untuk menarik. Jarum berputar dengan cepat dan akhirnya berhenti di sebuah kotak emas. Melihat pemandangan ini, hati saya sangat terkejut. Kemampuan legendaris ini benar-benar bisa mengubah barang secara bebas. Ini sungguh menakutkan sekali. Saya perlahan menutup mata saya. Sebuah panel informasi muncul di pikiranku. Minus 1020,8. 33,6. Melihat panel ini, rasanya seperti ada petir yang menggelegar di pikiranku. Hati yang awalnya tenang kembali gelisah dengan badai besar. Bagian dari kemampuan saya ternyata ikut terlahir kembali bersama saya. Saat itu, terdengar suara nyaring yang ceria dari belakang saya. Hei, Suming, kamu pikir kamu akan terbangun sebagai pekerjaan apa? Saya menoleh dan segera merasa terkejut. Seorang gadis berpakaian rapi dengan tubuh ramping dan wajah cantik berdiri di belakang saya. Dia tersenyum tipis dan sedikit menundukkan kepala. Seperti yang saya ingat, matanya bersinar lembut. Itulah teman sekelas saya, Jiao. Tatapan saya langsung melunak. Kenangan terakhir saya di kehidupan sebelumnya masih segar dalam ingatan. Saat menghadapi serangan mematikan yang sangat kuat, hanya Jiao yang rela mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi saya. Hingga saat itu saya baru tahu bahwa hanya dia yang dari awal hingga akhir selalu mencintai saya. Bahkan rela mengorbankan nyawanya demi saya tanpa penyesalan. Sekarang, bertemu lagi, waktu berlalu, dan pikiran saya dipenuhi dengan berbagai perasaan. Ada banyak hal yang ingin saya katakan, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Melihat tatapan saya yang penuh gairah, Jiao tampak sedikit malu. Kenapa kamu terus menatap aku begitu? Dia sudah lama menaruh hati padaku dan sering memberi isyarat. Tapi aku selalu mengabaikannya. Aku hanya tahu bahwa yang aku sukai adalah si gadis cantik Liu Ruyan. HMPH, kamu ini memang keras kepala. Apakah sekarang baru menyadari kalau aku cantik? Beritahu kamu, sudah terlambat. Dia tersenyum lebar, dengan tangan di pinggang, bercanda. Di bawah sinar matahari, wajahnya bersinar. Namun, dia tidak menyangka. Pada saat itu, saya langsung melakukan tindakan berani. Saya melangkah maju dan memberinya pelukan erat. Jiao langsung terkejut dan berdiri kaku di tempat. Tubuhnya sedikit gemetar. Wajahnya merah muda, hampir jatuh. Kamu, kenapa tiba-tiba melakukan itu? Setelah melepaskannya perlahan, saya tersenyum tipis. Pembangkitanku akan sangat menakutkan. Setelah itu, saya berbalik. Meskipun ada ribuan kata, pada akhirnya, saya tetap menahan diri. Wajah Jiao memerah, sedikit menundukkan kepala. Dia mencuri pandang ke arah saya, tidak bisa segera pulih. Selanjutnya, Zhang Tang, pekerjaan pertempuran tersembunyi, Warrior Hammer, level atribut bawaan, 8 bintang. Kata-kata guru pembangkit membuat orang-orang di bawah panggung terkejut. Tahun ini, sekolah saya bahkan sudah melahirkan talenta 8 bintang begitu cepat. Bukan hanya siswa, bahkan para pemimpin di kursi kepemimpinan di sekitar juga sangat terkejut. Luar biasa, tahun ini benar-benar dimulai dengan baik. Saya menatap Zhang Tang di panggung dengan tatapan serius. Pembangkitannya Zhang Tang sama seperti di kehidupan sebelumnya. Ditambah lagi, keluarga Zhang adalah salah satu keluarga terkuat di negara naga. Memberinya sumber daya tak terhitung untuk membawanya ke tingkat yang sangat tinggi. Tentu saja, ini juga tidak lepas dari bantuan yang saya berikan padanya.
Di kehidupan ini, saya harus membunuhnya sejak awal untuk membalas dendam. Tidak lama kemudian, giliran Ji Yao. Dia berlari cepat ke panggung dan meletakkan telapak tangannya di atas batu langit itu. Asap abu-abu muda muncul, berkumpul perlahan membentuk sebuah sabit kuno. Tertulis banyak simbol sihir kuno di atasnya. Pekerjaan pertempuran tersembunyi. Necromancer. Tingkat bawaan. 7 bintang. Melihat ini, seluruh tempat sekali lagi terkejut. Semua orang terkejut melihat gadis cantik ini. Pekerjaan yang dia bangkitkan adalah pekerjaan gelap dan kekerasan seperti ini. Kemudian, giliran saya untuk naik ke panggung. Saya melangkah ke batu langit, menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangan saya di atasnya. Saat itu, saya melihat fenomena aneh di langit dan bumi. Gelombang energi menakutkan yang berbeda dari semua siswa sebelumnya meledak dengan keras. Semua guru dan siswa terkejut pada saat itu. 10 lebih pemimpin sekolah yang hadir semuanya tampak gemetar. Gelombang energi ini, apakah ini tanda kelahiran talenta di atas 9 bintang? Saat itu, saya juga merasa sangat terkejut. Pekerjaan awal saya bukankah seorang pembunuh? Namun, fenomena langit dan bumi ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh pekerjaan pembunuh biasa. Namun, pada detik berikutnya, sistem memberi jawaban atas pertanyaan ini. Sistem telah mengikatkan pekerjaan baru untuk Anda. Tampaklah bahwa energi menakutkan di langit dan bumi berkumpul dan menyusut, hampir membentuk sebuah pedang panjang. Dengan pedang tajam sepanjang 3 kaki, ruang di sekitarnya mulai retak. Seluruh langit bergema dengan suara pedang yang suci. Pembangkitannya berhasil. Pekerjaan legenda. Dewa Pedang. Saya merasa sedikit pusing. Ternyata ini lebih tinggi daripada level legenda. Sebuah pekerjaan legendaris tingkat mitos. Siapa yang bisa terbangun dengan pekerjaan mitos seperti ini? Saya pasti yang pertama dalam sejarah. Saya segera menggunakan keterampilan pasif semua tersembunyi secara diam-diam. Untuk menyamarkan pekerjaan Dewa Pedang menjadi master pedang yang serupa. Keterampilan ini adalah kemampuan penyamaran tingkat tertinggi dari pembunuh dewa. Bahkan bisa menipu batu langit. Saya tidak boleh membocorkan pekerjaan Dewa Pedang saya. Jika tidak, akan ada banyak masalah yang mengikuti saya. Saya sangat mengerti prinsip bahwa orang biasa bisa dihukum hanya karena membawa masalah. Setelah itu, fenomena langit mulai mereda. Akhirnya berkumpul menjadi sebuah pedang panjang yang nyata. Melihat pedang panjang besar yang terisi dengan energi mistik di langit. Semua guru dan siswa di sekolah terdiam seperti abu. Setelah beberapa lama, guru pembangkit dengan susah payah mengumumkan hasilnya. Suming. Level atribut bawaan. 10 bintang. Begitu suara itu selesai, seluruh tempat langsung meledak dengan kegemparan. Level atribut bawaan 10 bintang. Ini monster tak terkalahkan yang melawan takdir. Saya pikir, Zhang Tang dengan pekerjaan Warrior Hammer 8 bintangnya sudah cukup menakutkan. Ternyata, ada lagi talenta 10 bintang yang datang. Si monster penguasa. Kemudian, guru mengumumkan pekerjaan saya. Pekerjaan tersembunyi, Master Pedang. Seluruh tempat langsung terdiam. Setelah beberapa saat, keributan meledak kembali. Astaga. Saya kira saya akan menjadi seorang swordsman. Kita hampir mati karena cemburu. Bagaimana bisa pekerjaan ini? Syukurlah. Syukurlah. Hampir saja cemburu mati. Master Pedang sepertinya menyeimbangkan atribut 10 bintang saya. Walaupun langka, tapi memang lemah. Orang-orang mulai bergumam, karena Master Pedang sangat mirip dengan swordsman. Tapi ada perbedaan besar antara keduanya. Swordsman adalah pekerjaan jarak dekat. Sedangkan Master Pedang bisa digunakan untuk jarak dekat dan jauh. Itu adalah pekerjaan tersembunyi dengan kemampuan fisik dan sihir. Tapi kekurangannya adalah sangat lemah di awal. Kombinasi fisik dan sihir membutuhkan lebih banyak atribut dibandingkan pekerjaan lain. Jadi, kekuatan tempur Master Pedang di awal jauh lebih rendah dibandingkan dengan swordsman biasa. Namun, saya mendengar hasil ini dengan ekspresi datar. Lagi pula, jika pekerjaan Dewa Pedang terungkap, mungkin akan membawa bencana dan keuntungan sekaligus. Itu bukanlah sesuatu yang saya inginkan. Sementara itu, para pemimpin di kursi kepemimpinan juga terkejut. Astaga, pekerjaan tersembunyi ditambah dengan atribut 10 bintang bawaan. Seluruh kota Suanjing, talenta seperti ini bahkan dalam beberapa tahun pun tidak akan terlihat. Walaupun Master Pedang sangat lemah di awal, tapi di kemudian hari dia akan sangat kuat. Hanya saja, dibutuhkan banyak sumber daya untuk mendapatkan pertumbuhan yang sempurna. Direktur Zeng, segera pergi ke gudang sekolah dan ambil 1 pil kekuatan inti. Saya akan memberikannya kepada siswa ini sebagai hadiah. Kepala sekolah berkata dengan serius, sambil mengayunkan tangan besar. Setelah saya turun dari panggung, saya melihat Zhang Tang dan Liu Ruyan sedang menatap saya dengan penuh kejutan. Zhang Tang menggenggam tinjunya dengan erat, tatapannya suram. Padahal dia adalah anak sulung dari keluarga Zhang, seharusnya memiliki bakat yang lebih unggul dari seluruh sekolah. Namun, sorot perhatian semua orang malah saya yang ambil. Dia sedikit menundukkan kepala dan berbisik sesuatu di telinga Liu Ruyan. Setelah mendengarnya, wajah Liu Ruyan langsung menunjukkan rasa terkejut. Apa, Zhang Shao? Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Tenang saja. Kamu tidak akan menunggu terlalu lama, paling lama beberapa tahun. Setelah kita mendapatkan cukup banyak keuntungan darinya, kita akan mencari kesempatan untuk menikamnya di dalam Donggaeon. Liu Ruyan pun mengangguk setuju. Wajahnya terukir senyuman yang penuh makna. Dan semua ini saya saksikan dengan jelas.
Meskipun jaraknya terlalu jauh sehingga saya tidak bisa mendengar apa yang mereka bicarakan. Tapi saya bisa menebak sedikit banyak. Melihat tatapan dingin saya yang mengarah ke mereka. Mereka berdua mengira saya sedang menyapa mereka. Zhang Tang tersenyum dan melambaikan tangan. Terlihat tidak berbahaya. Liu Ruyan mengibaskan rambutnya dengan anggun dan mengedipkan mata ke arah saya. Namun di dalam hatinya, dia sedikit meremehkan saya. HMPH, orang miskin ya tetap miskin. Meskipun dia sudah terbangun dengan atribut 10 bintang, masih saja dia harus merangkak mendekat padaku dan memandang. Sungguh tidak tahu malu. Namun, dengan 2 kehidupan saya sudah lama memahami pikiran hatinya. Apapun sikap sombongmu, kamu tetap tidak akan bertahan sampai malam ini. Dengan sikap tenang, saya berjalan perlahan kembali ke barisan kelas saya. Semua teman sekelas saya sudah berkumpul di sekitar. Meskipun master pedang tidak sekuat pekerjaan biasa, namun daya tarik atribut penuh tetap ada. Banyak orang juga masih mendekat untuk menyenangkan saya. Tidak sedikit orang yang mencoba menjalin hubungan dengan menggunakan masa lalu. Untuk hal ini, saya hanya tersenyum dan mengabaikannya. Kenali orang dari penampilan, tetapi tidak dari hatinya. Di kehidupan ini, saya tidak akan mudah mempercayai siapapun. Jiao berdiri di tengah kerumunan, diam-diam memandang saya. Senyumnya tenang, tanpa sedikit pun niat merayu. Dia menyukai Su Ming karena dia suka orang ini, bukan karena nilai tambahan apapun yang dimilikinya. Upacara kebangkitan masih berlanjut. Siswa berikutnya kebanyakan memiliki bakat biasa. Namun ada satu orang yang menarik perhatian saya. Itu adalah Yanze dari kelas 4 tahun 3. Dia terbangun dengan pekerjaan tersembunyi Hunter Ranger dengan atribut 9 bintang. Tentu saja ini menyebabkan kegemparan. Sayangnya, dengan 10 bintang saya di depan, meskipun dia memiliki 9 bintang, dia tidak bisa menciptakan gelombang besar lagi. Saya memandang siswa dengan bakat 9 bintang ini dengan tatapan yang penuh pemikiran. Karena dalam pengalaman kehidupan saya sebelumnya, Yanze meninggal di Dunggeon Pemula. Setelah upacara kebangkitan selesai, saya kembali ke asrama. Saya membuka panel informasi pribadi saya. Su Ming, level 1, pekerjaan, Dewa Pedang, level mitos, satu-satunya di dunia, talenta, transformasi semua benda, tubuh pedang asal, keterampilan, serangan pembunuh dewa, semua tersembunyi, langkah Tuhan tersembunyi, mata pengetahuan. Saya menyadari bahwa ada talenta baru yang muncul di profil pribadi saya. Tubuh pedang asal. Setelah melihat talenta ini, saya langsung terkejut. Dapat mengabaikan kondisi terbatas untuk mempelajari semua keterampilan pedang. Semua keterampilan pedang meningkatkan kekuatan sebesar 300%. Kecepatan peningkatan keterampilan pedang meningkat 300%. Efek ini akan terus meningkat seiring dengan peningkatan level. Melihat efek ini, saya ternganga. Tidak perlu bicara banyak. Hanya kekuatan pedang yang 3 kali lipat. Ini berarti, bahkan jika sekarang saya diberikan pedang besi yang paling biasa, saya masih yakin bisa membunuh monster level 3 ke bawah. Itu pun tanpa menguasai gerakan pedang apapun. Selain itu, saya masih memiliki keterampilan dari kehidupan sebelumnya. Jadi, sebenarnya saya bisa disebut sebagai setengah petarung dual kerja. Jika ada saatnya saya tidak bisa mengalahkan musuh dengan pedang, maaf, saya hanya bisa mengeluarkan pisau belati. Besok pagi, Dunggeon Pemula akan muncul. Semua orang yang baru terbangun akan dipaksa masuk ke dalamnya. Di kehidupan sebelumnya, saya memilih untuk menghindari bos tersembunyi. Karena itu terlalu berbahaya. Namun, di kehidupan ini saya pasti akan mencobanya. Sekarang saya baru memulai. Perlu mendapatkan semua sumber daya yang saya bisa. Mengambil beberapa risiko untuk itu tidak masalah. Untuk Jiao, saya juga tidak perlu khawatir. Berdasarkan pengalaman kehidupan sebelumnya, dia juga aman dan tidak terluka. Ikut dalam tim kecil dengan Yiwei untuk menyelesaikan Dunggeon. Sekarang, saatnya memikirkan balas dendam. Saya tersenyum sinis, melihat pesan singkat yang dikirimkan Liu Ruyan di ponsel saya. Su Ming, kamu kan selalu suka padaku? Aku sudah berubah pikiran. Saya hanya tersenyum tenang, sama persis seperti kehidupan sebelumnya. Justru 2 pesan singkat ini yang membuat hubungan saya dengan Liu Ruyan terkonfirmasi malam ini. Saya segera mengetik balasan, ketemu di atap gedung sekolah malam ini. Setelah membalas, saya pergi keluar kampus. Mengikuti ingatan, saya tiba di sebuah toko senjata. Berdasarkan ingatan kehidupan sebelumnya, di toko ini ada pedang panjang batu. Jika kamu menghancurkan batu di luar, kamu bisa menemukan pedang sejatinya. Itu adalah pedang panjang berkualitas perak, tapi harganya sangat murah, karena tampilannya yang kasar. Tidak ada yang tahu nilai benda itu. Saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mendapatkannya dengan harga terendah. Kedatangan saya menyebabkan kegaduhan kecil di kalangan siswa. Melihat mereka berbisik di antara satu sama lain. Tapi saya pura-pura tidak mendengarnya dan langsung menuju ke meja kasir. Saat itu, seorang wanita muda berusia 20-an keluar dari kerumunan siswa dan menghalangi jalan saya. Wanita itu memakai kacamata emas dan stoking hitam. Tampilannya sangat anggun dan mewah. Tampak sangat kaya. Maaf, teman, saya tidak punya niat buruk. Saya adalah wakil direktur dari Jiangan Group, Jianglan. Hari ini, pembelian senjata kamu di sini akan sepenuhnya ditanggung oleh Jiangan Group. Semua siswa di sekitar saya terkejut dan menarik napas. Ini benar-benar langkah besar yang luar biasa.
Toko senjata adalah salah satu tempat dengan pengeluaran tertinggi di dunia. Keluarga biasa tidak mungkin menghabiskan uang di sini dengan sembarangan. Melihat senyum menggoda dari wanita itu, saya tetap tenang. Oh, semua biaya ditanggung? Bolehkah saya bertanya? Nona Jianglan, apa yang saya harus bayar? Mendengar jawaban tenang saya, wajahnya tampak sedikit terkejut. Dia sudah mendengar saya adalah anak yatim yang miskin, tanpa orang tua untuk membantu. Pasti saya tidak mampu membeli senjata di sini. Namun, dia tidak menyangka saya tidak terpengaruh oleh godaan ini. Tampaknya, Suming bukan hanya berbakat, tetapi juga sangat cerdas. Tebakanmu benar, saya memang ada permintaan padamu. Jianglan tersenyum tenang dan memberi salam kepada kerumunan. Kemudian seorang gadis muda berbaju hijau dengan tubuh ramping keluar. Ini adik saya, Jiang Yunxing. Selama kamu membentuk tim dan melindunginya untuk menyelesaikan tantangan di Dunggeon Pemula, saya akan membayar untuk membeli senjata untukmu. Bagaimana? Dia tersenyum dengan percaya diri. Suaranya penuh wibawa. Mendengar itu, saya tetap tidak tergerak. Saya memandang Jiang Yunxing dari atas hingga bawah. Secara samar, saya bisa melihat sedikit kesombongan di antara alisnya. Meskipun bakatnya sedikit di bawah saya, namun dia punya uang. Hal seperti ini sudah biasa saya temui. Hanya para petarung yang baru terbangun yang bisa masuk ke Dunggeon Pemula. Semua penjaga keluarga dan petarung berpengalaman tidak bisa masuk. Ini berarti, nona kedua dari keluarga Jiang ini akan memasuki daerah berbahaya tanpa perlindungan. Dalam kondisi ini, tentu saja dia membutuhkan seorang ahli yang kuat untuk melindunginya. Dan saya adalah pilihan yang sangat tepat. Memikirkan hal ini, saya tersenyum sambil memegang dagu, memunculkan ekspresi yang tampak tidak berbahaya. Baik, jika begitu saya ingin membeli pedang dingin naga. Begitu saya mengatakan itu, mata Jianglan bergetar. Dia benar-benar tidak menyangka saya akan meminta barang semahal itu. Pedang dingin naga, senjata kelas diamond, adalah harta paling berharga di toko ini. Harganya mencapai puluhan juta mata uang. Bahkan dia tidak mungkin langsung mengeluarkan uang untuk itu. Siswa-siswa di sekitar juga tampak sedikit terkejut. Apakah Suming terlalu berani? Meskipun dia adalah raja atribut baru, jangan lupa bahwa pekerjaannya adalah master pedang yang sangat lemah di awal. Itu senjata kelas diamond. Bahkan dia bisa memakai senjata itu atau tidak saja sudah jadi masalah. Mata Jianglan tampak sedikit marah. Saya yang mengajukan permintaan besar ini membuatnya sedikit terpojok. Mata Jianglan menyipit dan ekspresinya menjadi serius. Apakah kamu serius? Saya menatapnya dengan mata yang jelas dan mengangguk. Berkata dengan nada sedikit bingung. Saya serius. Ada masalah dengan itu, Nona. Tingkah lakuku ini semakin membuat Jianglan merasa sangat kesal. Namun, dia tidak bisa menunjukkannya. Bagi seorang pedagang, menilai untung rugi adalah yang paling penting. Meskipun keluarganya kaya, mereka tidak bisa terus menghabiskan uang begitu saja. Akhirnya, dia menghela napas. Maaf, Suming, bisakah kamu memilih yang lain? Pedang dingin naga memang sangat mahal. Saya rasa nilai kekuatan tempurmu saat ini tidak cukup untuk saya mengeluarkan dana sebanyak itu. Jika kamu memilih senjata dengan kualitas perak, saya akan dengan senang hati membantumu. Namun, saya menggelengkan kepala dan berbicara dengan suara yang sangat tegas. Kalau begitu, saya batal. Saya hanya ingin pedang ini. Yang lain tidak perlu dibicarakan. Jianglan sedikit mengerutkan alisnya. Matanya menunjukkan ketidakpuasan. Apakah kamu yakin? Namun saya tetap tenang. Tidak sedikit pun berubah ekspresinya. Yakin. Matanya menjadi dingin dan sedikit menggelengkan kepala. Baiklah, Yunxing. Ayo kita pergi. Jiang Yunxing menatap saya sebentar. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakaknya tidak memenangkan negosiasi. Hal ini membuatnya merasa bahwa teman sekelas ini tidak hanya berbakat luar biasa. Namun, kecerdasan di bidang ini juga luar biasa. Setelah mereka pergi, saya menarik napas dalam-dalam. Saya sebenarnya tidak berniat menerima tawaran ini. Namun, jika saya menolaknya terlalu kasar, mereka akan terus mengganggu. Itulah sebabnya saya mengatakan ingin membeli pedang dingin naga untuk mengusir mereka. Ditambah lagi, saya berencana pergi ke daerah yang paling berbahaya untuk membunuh bos tersembunyi. Jika saya menerima tawaran, saya harus membawa Jiang Yunxing untuk melindunginya. Lalu bagaimana saya bisa pergi ke daerah berbahaya itu? Saya menyusuri kerumunan dan berjalan sendirian ke meja kasir. Saya berkata pada pelayan wanita di sana, ambilkan pedang batu itu. Pelayan wanita itu melihat ke arah jari saya dengan sedikit kebingungan. Dia mengikuti arah tangan saya dan melihat ke atas. Terlihat di dalam etalase kaca dinding, ada sebuah pedang batu abu-abu. Penampilannya kasar dan jelek. Secara samar, tampaknya itu adalah bentuk pedang panjang. Ini hampir seperti cetakan senjata. Jangan katakan melukai orang. Bahkan untuk melukai seseorang saja mungkin sulit. Pelayan wanita itu sedikit terkejut dalam hati. Dengan bibir merahnya, dia bertanya, apakah Anda yakin ingin senjata ini? Melihat saya mengangguk, pelayan itu merasa tak berdaya. Akhirnya dia mengoperasikan layar di depan dan beberapa kali. Dia menurunkan etalase dan menyajikan pedang batu itu di hadapan saya. Saya memegang pedang batu itu dan merasakannya. Ada kilatan cahaya emas samar yang melintas di mata saya. Mata pengetahuan segera memindai informasi tentang pedang batu ini. Senjata, batu mentah, perak, hadiah yang diperoleh dari monster berbahaya di Dunggeon F level.
Tersimpan pedang berkualitas, perak, di dalamnya. Di kehidupan sebelumnya, saya melihat seorang siswa membeli pedang ini. Dia secara tidak sengaja memecahkan batu pembungkus di Dunggeon Pemula. Baru setelah itu pedang aslinya terlihat. Itulah sebabnya saya mengetahui kebenaran pedang ini. Bagus. Berapa harganya? Saya memegang pedang batu itu dengan satu tangan dan bertanya. Siswa ini, sesuai permintaan manajer toko kami, semua siswa yang baru terbangun dapat mendapatkan diskon berdasarkan level kebangkitan mereka. Pemula dengan atribut 5 bintang ke atas bisa membeli senjata ini dengan harga 50% dari harga normal. Pedang batu ini dihargai 1.000 mata uang turun. Dengan diskon, harga yang perlu Anda bayar adalah 500 mata uang turun. Mendengar itu, saya sedikit mengangguk. Harga ini masih dalam jangkauan saya. Bagaimanapun, senjata kualitas perak lainnya harganya sekitar 10.000. Jika batu pembungkus ini dihancurkan, harga pedang ini bisa meningkat lebih dari 10 kali lipat. Tabungan saya sekarang hanya 500. Setelah transaksi selesai, pedang ini menjadi milik saya. Terima kasih atas pembelian Anda. Pelayan wanita itu sedikit membungkuk, memperlihatkan ekspresi yang setengah tersenyum, setengah tidak. Siswa-siswa yang mengamati saat itu sangat terkejut. Apakah Suming sudah gila karena kemiskinan? Meskipun pedang ini murah, apakah bisa membunuh monster? Membeli pedang batu seperti ini sungguh mencari mati. Namun, di tengah kerumunan, seorang siswa laki-laki dengan kacamata tampak berpikir. Senjata batu seperti ini seringkali jatuh di Dunggeon. Biasanya itu sampah yang langsung hancur begitu dipukul. Namun, ada kemungkinan kecil senjata dengan batu terkutuk muncul. Senjata itu akan sangat berharga. Apakah dia ingin mencoba peruntungan? Namun, kata-kata siswa itu tidak membuat orang-orang tenang. Sebaliknya, itu hanya memicu tawa mengejek. Ayahku juga seorang pandai besi. Saya sangat tahu betapa kecil kemungkinannya. Saya berani bilang, semua senjata batu di toko ini jika digabungkan, tidak akan ada yang berkualitas baik. Menggunakan 500 mata uang turun untuk berjudi pada kemungkinan yang sangat kecil ini. Saya hanya bisa bilang dia memang orang bodoh. Mendengar kata-kata orang di sekitar saya berhenti sejenak. Tersenyum tipis. Saya berkata, ada yang berani ikut bertaruh? Jika saya menghancurkan pedang ini dan mendapat senjata yang bagus, berikan saya 3.000 mata uang turun. Jika tidak, saya akan berikan 5.000 mata uang turun. Siapa yang berani? Suara saya langsung terdengar di seluruh toko. Jangan katakan siswa. Bahkan para pelayan wanita pun merasa saya sudah gila. Kemungkinan munculnya senjata batu terkutuk adalah 1000 banding 1, bahkan lebih rendah. Bahkan manajer toko dan pandai besi berpengalaman tidak melihat ada yang istimewa dari senjata batu ini. Namun, saya berani bertaruh pada kemungkinan yang sangat kecil ini. Perilaku ini seperti memberi uang secara cuma-cuma. Sejenak, banyak siswa berebut maju untuk ikut bertaruh. Akhirnya, seorang siswa laki-laki besar bergerak paling cepat. Dia melangkah maju ke depan saya dengan senyum penuh semangat, seolah-olah dia sudah menemukan uang. Saya ikut bertaruh. Yang Ding, level 1, pekerjaan, Tanker Warrior, keterampilan, serangan penuh. Orang ini juga sudah dikenal di sekolah. Dia bertindak sangat otoriter, sering menindas siswa-siswa miskin. Di kehidupan sebelumnya, saya pernah dikhianati oleh orang ini di Dunggeon Pemula. Jadi, menipu dia kali ini tidak akan membuat saya merasa sakit hati. Ayo, mari tanda tangani kontrak taruhan. Saya sedikit berpikir dan panel muncul di depan saya. Di atasnya tertulis informasi tentang taruhan ini. Setelah kedua belah pihak menandatangani, mereka tidak bisa membatalkannya. Jika saya menang, saya hanya akan mendapatkan 3.000. Jika kalah, saya harus membayar 5.000. Dan kemungkinan senjata batu terkutuk sangat rendah. Melihatnya, ini jelas taruhan yang tidak adil bagi saya. Semua siswa yang melihat ini sangat terkejut. Kenapa dia begitu serius sampai mengadakan kontrak? Jika kalah dan tidak bisa membayar, bunga hutangnya akan terus meningkat. Dengan kontrak ini, tidak ada yang bisa mengingkarinya. Yang Ding melihat informasi ini dengan sedikit ragu. Namun, segera dia memutuskan. Jika peluangnya besar, kenapa tidak bertaruh? Bukankah itu berarti pria sejati? Lagi pula, 3.000 mata uang turun tidak seberapa untuk latar belakang keluarganya. Taruhan ini juga untuk merendahkan semangat saya. Segera dia menandatangani kontrak. Yang Ding menyilangkan tangan di dada. Sudut mulutnya tersenyum sinis. Silakan, hancurkan batu itu. Namun, saya sedikit ragu apakah orang miskin seperti kamu bisa membayar 5.000 kepada saya. Namun kata-katanya belum selesai. Ekspresinya langsung berubah. Ekspresinya berubah dari penuh kemenangan menjadi sangat terkejut. Karena dalam sekejap, saya sudah dengan cepat menghancurkan batu di tangan saya. Suara dentingan keras terdengar di seluruh toko senjata. Semua orang di tempat itu seperti terhenti. Suasana menjadi sunyi. Kebisingan yang sebelumnya berubah menjadi keheningan. Serpihan batu terkelupas, dan di dalamnya muncul sebuah pedang baja hitam kuno. Pedang sepanjang 3 kaki dengan beberapa garis merah gelap, seperti darah yang mengalir di dalamnya. Pedang hitam besi merah, perak kelas rendah, Afix khusus minum merah. Setelah melukai monster, bisa menyerap darah untuk menyembuhkan luka. Saya menggunakan mata pengetahuan untuk memindai informasi tentang pedang ini dan merasa sangat puas. Setelah melukai monster, bisa memberikan pemulihan diri.
Ini seperti membawa seorang penyembuh bergerak. Melihat pedang ini, semua orang yang mengamati terkejut seperti tersambar petir. Setelah beberapa saat, seorang siswa berkata dengan tidak percaya. Dia benar-benar mendapatkan senjata batu terkutuk. Dan melihat penampilannya, pedang ini bahkan bukan kualitas tembaga. Setidaknya kualitas perak. Wajah Yang Ding berubah pucat saat melihat pedang ini. Dia tanpa sadar mundur setengah langkah. Sedikit tidak percaya. Tidak mungkin. Setelah beberapa saat, dia dengan susah payah mengeluarkan dua kata. Awalnya dia mengira ini adalah momen kejayaannya. Namun ternyata dia malah tertipu. Saya tetap tenang dan mengulurkan tangan saya kepadanya. Seolah-olah semuanya sudah diprediksi sebelumnya. Yang Ding, bayar uangnya. Dia menggigit giginya erat-erat dan dengan sangat enggan berkata, beruntunglah kamu. Kemudian dia mentransfer 3.000 dari akunnya kepada saya. Tidak bisa. Ini adalah aturan dunia. Kontrak sudah ditandatangani. Bahkan Raja Langit pun tidak bisa membatalkannya. Jika dia menunda, maka setiap detik, setiap menit akan ada bunga yang terus berkembang. Jadi dia hanya bisa membayar sekarang. Kemudian saya perlahan meninggalkan toko senjata. Sepanjang waktu, ekspresi saya tetap tenang. Yang Ding melihat kejadian ini dengan wajah yang berubah-ubah. Dia hampir marah sampai keluar asap. Suara dia sedikit bergetar saat dia berkata dengan tenang, Suming, aku ingat kamu. Setelah kembali ke kamar pribadi saya meletakkan pedang ini di depan saya dan menggunakan transformasi semua benda untuk meningkatkan kualitasnya. Sinar emas yang suci bersinar. Tiba-tiba pedang panjang di depan saya berubah bentuk. Pedang besi suan darah, perak kelas tinggi, minum merah. Setelah melukai monster, bisa menyerap darah untuk menyembuhkan luka. Setelah membunuh monster, bisa meningkatkan semua atribut sebesar 5 poin, bertahan selama 30 detik. Melihat ini, saya sangat terkejut. Kemampuan ini benar-benar luar biasa. Langsung dari perak kelas rendah ke perak kelas tinggi. Dan ada efek khusus minum merah. Selain itu, setelah disublimasi, bahan pedangnya menjadi lebih berat dan lebih tajam. Saya menatap keluar jendela. Sudah malam, ini berarti waktunya bertemu dengan Liu Ruyan. Segera, saya berjalan perlahan meninggalkan asrama. Beberapa saat kemudian, saya berdiri di atap gedung. Di saku saya ada sebuah pisau biasa. Untuk menggunakan serangan dewa pembunuh, kekuatan pisau belati lebih besar. Jika menggunakan pedang, kekuatannya akan sangat berkurang. Saya akan menggunakan gerakan terkuat saya untuk membunuh Liu Ruyan. Suming, tempat yang kamu pilih untuk bertemu benar-benar terpencil. Liu Ruyan datang dengan mengenakan gaun hitam sederhana, berjalan cepat ke arah saya. Tampak sedikit tidak sabar di matanya. Meskipun saya bilang sudah berubah pikiran, saya perlu menguji kamu untuk beberapa waktu terlebih dahulu, baru bisa memutuskan apakah akan bersama denganmu. Selama waktu itu, lihat saja bagaimana kamu menunjukkan dirimu. Dia tersenyum sedikit, dengan ekspresi yang penuh makna. Mendengar itu, saya hanya tersenyum dingin tanpa berkata apa-apa. Mengujiku, secara sederhana, itu berarti dia memperlakukanku sebagai pelayan yang sabar. Bekerja keras dalam Dunggeon, bertempur siang dan malam, menyerahkan sebagian besar hasil kepada dia. Sekarang, mengingatnya, saya benar-benar merasa bodoh tanpa harapan. Senyuman saya di bawah cahaya bulan terlihat agak kejam, membuat punggung Liu Ruyan terasa dingin. Kenapa senyumanmu begitu menakutkan? Dia tiba-tiba menyadari bahwa saya tampaknya berubah dibandingkan sebelumnya. Namun, dia tidak bisa menjelaskan apa yang berbeda dariku. Saya berjalan menuju ke arahnya dengan ekspresi tanpa perasaan. Semakin dekat saya, semakin dia merasakan pembunuhan yang sangat menusuk dari diri saya. Dia mulai merasa ada yang salah dan mulai merasa takut. Dia mengangkat tangannya dalam posisi waspada dan mundur perlahan. Namun, saya sama sekali tidak peduli. Saya melompat maju dengan cepat, sambil menarik pisau pendek dari saku saya. Begitu melihat pisau itu, ekspresi Liu Ruyan terkejut luar biasa. Dia benar-benar tidak menyangka saya akan berubah begitu kejam. Sekarang dia akhirnya mengerti, mengapa saya mengundangnya bertemu di tempat yang terpencil seperti ini. Dalam keadaan panik, dia berteriak, jika kamu berani menyentuhku, Yang Master Zhang Tang tidak akan membiarkanmu lolos. Saya sengaja menunjukkan ekspresi bingung dan berhenti. Oh, mengapa kamu menyebut Zhang Tang? Melihat sikap saya, dia mengira saya terkejut. Bagaimanapun, keluarga Zhang adalah salah satu dari 3 keluarga paling kuat di negara Long. Meskipun saya memiliki bakat 10 bintang, saya tidak mungkin melawan mereka. HMPH, saya akan memberitahumu. Yang Master Zhang Tang yang menyuruh saya mendekatimu. Pasti kamu sudah menebaknya. Saya tidak perlu berpura-pura lagi. Jangan berharap saya akan berubah pikiran hanya karena orang miskin sepertimu. Ingin membunuh saya, itu sangat lucu. Dengan nama Zhang Tang, kamu tidak akan berani bertindak. Liu Ruyan tertawa dengan senyum dingin yang penuh kebencian. Namun, yang mengejutkannya adalah, setelah mendengar kata-kata itu, saya tidak gemetar karena marah atau terkejut. Yang ada hanya ketenangan. Bagus, jadi kamu siap mati? Mendengar itu, ekspresinya berubah kaget. Dia awalnya mengira saya akan ketakutan mendengar nama Zhang Tang. Itulah sebabnya dia berani menghina tanpa rasa takut. Namun, sikap tenang saya membuatnya merasa sedikit takut. Kamu berani menyerangku? Aku benar-benar tidak percaya. Dia belum selesai berbicara ketika saya sudah bergerak.
Seluruh tubuh saya berubah menjadi cahaya darah yang melesat, seperti aliran sungai yang besar. Sekejap saya menghantam Liu Ruyan. Dia merasa seperti berada di lautan darah yang mengerikan. Di sekelilingnya adalah roh-roh jahat yang menangis keras. Tebasan itu sempurna, langsung memotong lehernya. Matanya hanya memandang tidak percaya. Segala kesombongannya menghilang begitu saja. Tubuhnya jatuh lemas tanpa daya. Saya menunduk melihat tubuhnya yang tergeletak. Hati saya merasa sangat puas. Namun saya juga merasakan kelemahan yang sangat besar, dan pikiran saya terasa kabur. Ini adalah tanda kehabisan kekuatan mental. Serangan dewa pembunuh memang menguras banyak energi. Dengan level saya saat ini, saya tidak dapat mengeluarkan kekuatan penuh. Pernapasan saya sedikit berat, dan butuh waktu lama untuk pulih. Saya perlahan berjongkok dan menemukan ponselnya di saku Liu Ruyan. Hal pertama yang harus saya lakukan adalah menghapus riwayat percakapan antara saya dan dia. Setelah menghapus jejaknya, saya menghancurkan ponselnya dengan suara keras. Kemudian saya berbalik dan meninggalkan atap gedung. Begitu saya kembali ke asrama, saya tiba-tiba menemukan sebuah kotak di luar pintu. Di atasnya ada surat dengan tanda tangan kepala sekolah. Di dalam kotak ada 2 barang. Pil penguat sumsum, perak kelas menengah. Setelah ditelan, dapat membersihkan sumsum dan meningkatkan atribut fisik. Harga mahal, hanya berlaku sekali untuk setiap orang. Harga pasar saat ini 200.000 mata uang turun. Kaos hitam kulit ular, perak kelas menengah. Dibuat oleh pandai besi berpengalaman. Harga pasar 5.000 mata uang turun. Melihat ini, saya langsung terdiam. Kepala sekolah memang dermawan. Tidak hanya memberi saya pil penguat sumsum, tapi juga memberikan pakaian pelindung. Sepertinya kepala sekolah juga berusaha melindungi saya sepenuhnya. Sayangnya, kedua barang ini dibuat oleh pandai besi dan alkemis. Dengan berbagai bahan di Blue Star. Bukan barang rampasan yang muncul di Dunggeon. Kemampuan transformasi semua benda saya tidak dapat mengubah 2 barang ini. Kemudian saya melihat surat itu. Suming, selamat pagi. Saya adalah kepala sekolah Wang Tingsan. Di dalam kotak ini adalah pil penguat sumsum yang saya berikan atas nama sekolah. Dan juga perlengkapan perak kelas menengah yang saya berikan atas nama pribadi saya. Selain itu, beasiswa tahun ini telah saya naikkan menjadi 10.000 mata uang turun. Kamu mungkin akan berada di posisi yang tinggi di masa depan. Namun apapun yang terjadi, jika kamu berhasil, jangan lupakan alma matermu. Semoga sukses selalu. Sebenarnya, ini adalah investasi dari kepala sekolah. Namun yang dia harapkan bukanlah keuntungan saat ini, melainkan hasil yang akan datang setelah saya tumbuh. Dengan Liu Ruyan yang berpikiran pendek, dia tidak berada di level yang sama. Segera saya menelan pil penguat sumsum itu. Tubuh saya memancarkan cahaya lembut. Atribut fisik plus 10. Pengalaman plus 100 poin. Meningkat ke level 2 kelas transisi. Mendapatkan 10 poin atribut bebas. Saya berdiri dan melihat data saya. Saya menambahkan semua poin atribut ini ke dalam agility. Karir menggunakan pedang fokus pada kecepatan dan kelincahan. Sebenarnya ini mirip dengan karakter pembunuh saya di kehidupan sebelumnya. Kemudian saya berbaring di tempat tidur, menutup mata dan terlelap. Menggunakan serangan dewa pembunuh menguras banyak energi saya. Saya perlu tidur untuk memulihkan energi ke kondisi puncak. Saat saya terbangun, itu sudah pagi hari. Yang saya lihat pertama kali adalah cahaya biru terang. Cahaya itu sepenuhnya membungkus tubuh saya. Sekejap kemudian, tubuh saya tiba-tiba menghilang dari Blue Star. Saat membuka mata lagi, saya sudah berada di sebuah hutan. Ekosistem tanaman di sekitar penuh dengan aura berbahaya. Saya mengeluarkan pedang darah Swan Steel dan mulai menjelajah ke depan. Tiba-tiba, terdengar teriakan keras dari hutan depan. Seorang petarung wanita terjatuh dari pohon. Melihat lukanya, tampaknya dia dibunuh oleh monyet pemakan daging. Sekejap kemudian, terdengar teriakan mengerikan. Seekor monyet besar dengan penampilan jelek terjatuh dari pohon. 2 lengannya digabungkan membentuk palu besar dan menyerang saya. Saya dengan ekspresi dingin melangkah ke samping dengan cepat, menghindar dengan sangat tipis. Saya sudah memprediksi serangan ini. Moncong yang terjatuh sengaja menarik perhatian saya untuk menyerang saat kesempatan datang. Jadi saya memutuskan untuk memanfaatkan situasi dan menarik monster itu untuk menyerang. Kemudian saya mengangkat tangan dan melayangkan sebuah serangan pedang. Dengan cepat, saya melukai kepala monyet itu dengan tebasan besar. Namun, ia tidak langsung mati. Dengan teriakan keras, ia kembali melompat menyerang saya. Melihat ini, saya sedikit terkejut. Meskipun saya tidak menggunakan kemampuan apapun, senjata saya adalah perak kelas tinggi. Ditambah dengan atribut kekuatan dan kelincahan yang sangat tinggi. Bagaimana mungkin monster biasa bertahan dan masih memiliki kekuatan untuk bertarung? Segera saya menggunakan mata penglihatan untuk memindai data monster ini. Monster pemakan daging, Raja Monyet, tingkat 3, kekuatan 28 poin, ketahanan 24 poin, keahlian, pukulan. Barulah saya menyadari, ternyata ini bukan monyet pemakan daging biasa, melainkan Raja Monyet. Tak heran tubuhnya sebesar itu, jauh melebihi monyet pemakan daging biasa. Saat serangan monyet itu datang, tubuh saya tiba-tiba menghilang. Sekejap kemudian, saya sudah berada di belakangnya. Langkah ilahi, dengan level saya saat ini, saya dapat menggunakan kemampuan ini untuk bersembunyi. Kecepatannya sangat tinggi sehingga bisa menghindari hampir semua serangan.
Namun kelemahannya adalah hanya bertahan sesaat dan menghabiskan banyak energi. Saya muncul di belakang Raja Monyet dan melancarkan serangan pedang. Dengan sempurna, saya menebas otaknya dari belakang, mengakhiri hidupnya dengan tuntas. Sebuah layar muncul di depan saya. Sebuah pesan muncul di saluran dunia. Obat penyembuh darah jatuh ke tangan semua orang di negara Long. Saluran dunia langsung memicu kegemparan.